Baiklah, perkenalkan nama saya Randy Pinaifi dari kelas di Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanganan air asam tambang dengan metode wet cover. Pada pendahuluan, ini penanganan air asam tambang (AMD) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari air asam tambang yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan. Air asam tambang terbentuk ketika mineral sulfur di dalam batuan teroksidasi dan bereaksi dengan air dan oksigen, menghasilkan larutan asam yang dapat mencemari lingkungan. Definisi air asam tambang, yaitu apa itu air asam tambang. Penanganan air asam tambang (AMD) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari air asam tambang yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan. Air asam tambang terbentuk ketika mineral sulfur di dalam batuan teroksidasi dan bereaksi dengan air dan oksigen, menghasilkan larutan asam yang dapat mencemari lingkungan. Dampak AMD memiliki berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air minum, kerusakan lahan, dampak kesehatan, kerusakan infrastruktur. Dampak air asam tambang lingkungan terhadap lingkungan. Kerusakan tanah. Ketika AMD merembes ke tanah, dapat mengubah pH tanah dan mengurangi kesuburan. Tanaman sulit tumbuh di tanah yang terkena AMD, yang berdampak pada produktivitas pertanian dan kelestarian ekosistem darat. Pencemaran air. AMD sering mengandung logam berat seperti besi, aluminium, seng, dan tembaga. Ini bisa mencemari sumber air, membuatnya tidak aman untuk konsumsi manusia dan hewan. Pencemaran air juga dapat merusak infrastruktur air seperti pipa dan instalasi pengolahan air. Dampak jangka panjang, AMD dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bahkan setelah penambangan selesai. Air asam dapat terus dihasilkan selama bertahun-tahun bahkan dekade setelah penutupan tambang, memerlukan tindakan pemantauan dan penanganan jangka panjang. Metode penenggelaman sebagai solusi. Metode penenggelaman air asam tambang adalah salah satu teknik pengelolaan limbah pertambangan yang umum digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tambang berupa air asam tambang. AMD adalah air yang terbentuk saat air tanah atau air permukaan bersentuhan dengan material batuan tambang yang mengandung belera atau bahan lainnya yang mudah bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan asam. Prinsip dasar metode penenggelaman itu yang pertama itu reaksi penetralan. Reaksi penetralan metode ini mengandalkan reaksi kimia antara air asam tambang dan bahkan penyangga buffering material untuk menetralkan keasaman AMD. Bahan penyangga yang umum digunakan adalah batu kapur, kapur tohor atau material lain yang mengandung kalsium karbonat atau magnesium. Kedua itu penyimpanan aman. Air asam tambang dialirkan ke dalam lubang tambang bekas atau penampungan yang telah disiapkan sebelumnya untuk menghindari pencemaran lingkungan. Penyimpanan harus dilakukan dengan aman dan mempertimbangkan potensi masalah seperti kebocoran atau tumpahan. Dan selanjutnya itu ada tahapan metode penenggelaman. Yang pertama itu pemantauan dan pemetaan. Tahap awal ini melibatkan pemantauan dan pemetaan area yang terkena dampak air asam tambang.
Harus dirancang menampung volume AMD yang dihasilkan aman dan mencegah tumpahan atau kebocoran. Itu adalah pengaliran di RSM pertama kan sumbernya dalam lubang atau air asam tambang, pengolahan air asam tambang ini adalah proses dari tantangan dalam penerapan metode penenggelaman. Kondisi lahan tambang, keterbatasan sumber daya, skala penerapan. Contoh penerapan penanganan di lapangan, metode penenggelaman air asam tambang telah diterapkan beberapa lokasi pertambangan untuk mengelola dan mereduksi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh AMD. Berikut adalah contoh penerapan metode penenggelaman AMD di lapangan tambang di Indonesia. Penampungan di lubang tambang bekas. Salah satu contoh penerapan yang umum adalah menggunakan lubang tambang bekas sebagai penampungan AMD. Air asam dari sumber-sumber AMD diarahkan ke dalam lubang tambang yang tidak aktif. Di dalam lubang, air tersebut direaksikan dengan bahan penyangga seperti batu kapur atau kapur dolomit untuk menetralkannya. Contohnya adalah penerapan di beberapa lokasi pertambangan batu bara di Kalimantan.
Peran pemerintah dalam mendukung penerapan metode penenggelaman ini, pemantauan dan pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, termasuk pengelolaan AMD. Pemantauan yang efektif akan membantu memastikan bahwa metode penenggelaman AMD diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi potensi yang mungkin timbul. Yang kedua itu bantuan teknis dan sumber daya. Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada perusahaan tambang dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau metode penenggelaman AMD ini. Dapat meliputi penyediaan informasi dan pelatihan tentang teknologi pengelolaan AMD yang efektif. Peran masyarakat dalam pengawasan penerapan metode penenggelaman ini adalah yang pertama itu pemantauan lingkungan. Masyarakat lokal dapat memainkan peran penting dalam memantau kondisi lingkungan di sekitar tambang, termasuk kualitas air, kesehatan tanaman, dan keberlanjutan ekosistem. Mereka dapat melaporkan perubahan yang mencurigakan atau dampak negatif yang mungkin disebabkan oleh AMD kepada otoritas terkait. Yang kedua itu partisipasi dalam konsultasi publik. Partisipasi masyarakat dalam proses konsultasi publik terkait rencana penenggelaman AMD dapat membantu memastikan bahwa kekhawatiran dan kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Perbandingan metode ini dengan metode lain itu efektivitas pengendalian, yang kedua itu biaya operasional dan keberlanjutan. Studi kasus keberhasilan penerapan metode penenggelaman. Salah satu studi kasus keberhasilan penerapan metode penenggelaman air asam tambang adalah di tambang batubara PT Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, Indonesia. Telah menginvestigasi sebagai strategi pengelolaan AMD, termasuk metode penenggelaman, untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan mereka. Jadi untuk kesimpulannya ini, metode penenggelaman memang salah satu metode yang efektif dalam mencegah dan mengendalikan air asam tambang. Hal ini diperoleh dengan cara melalui penutupan lahan dengan material yang memang mampu untuk menghambat oksidasi spirit dan meminimalisir kontak langsung dengan udara. Referensinya itu ada sumber buku-buku yang membahas metode penenggelaman wet cover pada pencegahan air asam tambang. Artikelnya jurnal-jurnal yang dan artikel yang berasal dari internet yang membahas hasil studi kasus analisa terkait metode penenggelaman wet cover pada pencegahan air asam tambang. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.